Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Mazmur 142 ayat 2. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan dapat membuat kita berada dalam konflik dengan orang yang tidak taat kepada Tuhan. Kehendak Tuhan agar Daud menjadi raja berdampak pada renggangnya hubungan Daud dengan Raja Saul. Raja Saul bahkan mengejar-ngejar Daud dan berupaya untuk membunuhnya. Raja Saul yang secara de facto masih menjadi raja, merasa mempunyai kuasa, sementara Daud merasa tidak berdaya. Pasti melelahkan, harus melarikan diri terus-menerus, tinggal berpindah-pindah dari gua ke gua. Menghadapi situasi tersebut, Raja Daud memohon dengan berseru-seru kepada Tuhan. Ia ingin agar Tuhan mendengarkan dia. Tuhanlah yang mengetahui situasi yang dia hadapi. Sebab itu, ia ingin mencurahkan isi hatinya yang penuh sesak itu kepada Tuhan. Ini adalah doa orang yang sungguh-sungguh beriman, yang sedang menghadapi penganiayaan yang hebat. Daud mencurahkan keluhannya yang menunjukkan sebuah keluhan yang bebas dan sepenuhnya. Ia menumpahkan banyak keluhannya secara terperinci. Hatinya penuh dengan keluhan-keluhan, namun ia menenangkan dirinya dengan mencurahkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Hal ini dilakukannya dengan kegigihan yang besar. Ia berseru-seru kepada Tuhan dengan nyaring, dengan suara di dalam hatinya. Sebab karena bersembunyi di dalam gua, ia tidak berani berbicara dengan suara keras, supaya jangan ia ketahuan. Sekalipun begitu, doa di dalam hati itu sangat nyaring suaranya sampai kepada Allah. Sebab Tuhan mendengar keluhan-keluhan yang tidak dapat atau tidak berani diucapkan. Roma 8 ayat 26. Daud dalam menghadapi ancaman adalah mencurahkan segala keluhan kepada Allah. Pembelajaran kepada kita juga dapat menceritakan kepada Tuhan setiap masalah dan berbagai pergumulan, dan bahkan ketika kita sedang stres. Walau tak seorang pun yang memperhatikan kita di saat sangat dibutuhkan, kita tetap mempunyai Allah yang memperhatikan kita dengan pencurahan segala sesuatu kepadanya. Berarti kita yakin bahwa Allah tidak hanya mendengar, tetapi juga mampu menolong kita pada waktunya. Ditolak orang lain karena menaati kehendak Allah memang sudah menjadi konsekuensi orang yang hidup dalam Tuhan. Bertahan untuk tetap bersikap benar bisa saja membuat kita ditinggalkan orang lain. Entahkah berupa kehilangan kesempatan kerja atau naik jabatan, ditinggalkan kekasih atau hal lainnya. Tuhan tidak membiarkan kita menderita sendirian. Percayalah bahwa Tuhan mampu melepaskan kita. Namun kita perlu mengutarakan masalah kita dan beban penderitaan kita kepada Tuhan di dalam doa. Saat kita merasa lemah dan sendirian,
biarlah kita belajar percaya kepada Tuhan. Kita belajar menghadapi masalah sambil tetap memuji Dia, karena kita percaya bahwa Allah itu baik dan pada waktunya Ia akan bertindak melepaskan kita dari jerat para musuh kita. Tuhan akan menjadi lawan bagi para musuh kita. Tuhan pasti membela anak-anaknya yang diperlakukan tidak adil. Yang penting, jangan menyerah untuk kompromi demi selamat. Tetapi tetaplah mempertahankan integritas diri dan tetaplah yakin akan kasih setia dan pertolongan Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.